Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya dalam mata kuliah psikolinguistik. Yang pertama, berbahasa. Bahasa adalah medium tanpa batas yang membawa segala sesuatu memahami pemahaman manusia. Oleh karena itu, memahami bahasa akan memungkinkan untuk memahami bentuk-bentuk pemahaman manusia. Jadi, bahasa merupakan sebuah sistem untuk berkomunikasi dan mampu memahami apa yang dibicarakan oleh orang lain. Artinya, bahasa itu mampu memahami satu sama lain. Yang kedua adalah berpikir. Apa sih itu berpikir? Berpikir bisa dikatakan sebagai berkembangnya suatu ide, konsep pemikiran yang baru keluar dari dalam diri seseorang, dan berkembangnya pemikiran itu sendiri yang didapat oleh seseorang. Yang ketiga adalah berbudaya. Nababan mengelompokkan definisi kebudayaan menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada definisi kebudayaan sebagai pengatur dan pengikat masyarakat. Artinya, di mana dengan adanya kebudayaan ini, masyarakat lebih terikat dan lebih mengatur masyarakatnya. Lalu yang kedua ada definisi kebudayaan sebagai hal-hal yang diperoleh manusia melalui belajar. Bahwasanya kebudayaan ini yang didapat oleh masyarakat tidak jauh dari kata proses belajar. Lalu yang ketiga, definisi kebudayaan sebagai unsur kebiasaan dan perilaku. Jadi dengan adanya kebudayaan ini didasari dengan kebiasaan dan perilaku masyarakat itu sendiri. Lalu yang keempat ada definisi kebudayaan sebagai sistem komunikasi yang dipakai masyarakat untuk memperoleh kerjasama, kesatuan, dan kelangsungan hidup manusia. Artinya kebudayaan ini dipakai dengan cara saling bekerja sama satu sama lain. Menurut Abdul Khair dan Luni Agustina 2000 halaman 163. Selanjutnya, adapun teori-teori mengenai hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Yang pertama, pendapat teori Wilhelm von Humboldt tentang berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Wilhelm von Humboldt adalah sosok sarjana Jerman pada abad ke-19. Dalam pengertiannya bahwa pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Anggota-anggota masyarakat itu tidak dapat menyimpang lagi dari garis-garis yang telah ditentukan oleh bahasanya itu sendiri. Kalaupun salah satu seorang dari anggota masyarakat itu ingin mengubah pandangan hidupnya, maka dia harus mempelajari dulu bahasa yang satu. Maka dengan cara demikian dia akan menganut cara berpikir dan juga berbudaya. Lalu yang kedua, pendapat teori Sapir-Whorf tentang berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Edward Sapir adalah seorang linguis Amerika yang memiliki pendapat yang hampir sama dengan Wilhelm von Humboldt. Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia di bawah belas kasih, bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap bahasa dari satu masyarakat telah mendirikan satu dunia sendiri untuk penutur bahasa itu. Jadi, berapa banyak masyarakat manusia di dunia ini adalah sama banyaknya dengan jumlah bahasa yang ada di dunia ini. Lalu yang ketiga ada pendapat teori Jean Piaget mengenai berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Jean Piaget adalah salah satu seorang sarjana Prancis. Dia berpendapat bahwa pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan ada. Pikiranlah yang menentukan aspek-aspek sintaksis dan leksikon bahasa, bukan sebaliknya. Jean Piaget mengembangkan teori pertumbuhan kognisi bahwa seorang anak mempelajari segala sesuatu mengenai dunia melalui tindakan-tindakan dari perilakunya dan kemudian baru memulai bahasa. Selanjutnya, hubungan antara berbahasa dan berbudaya. Mengungkapkan bahwa kebahasaan dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan adalah satu sistem yang melekat pada manusia dan mengatur interaksi manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan kebahasaan adalah bahasa suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya sebuah interaksi. Jadi, berbahasa dan berbudaya itu
merupakan satu kesatuan yang di dalamnya saling berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, hubungan antar berbahasa dan berpikir. Sebagian orang berpendapat bahwa orang berpikir tanpa batas. Apa yang ada dalam benak atau pikiran manusia hanya dapat muncul tanpa harus didahului oleh peran bahasa. Sedangkan bahasa adalah representasi dari pikiran. Apa yang diungkapkan seseorang melalui ujarannya tidak lain dari hasil proses berpikir, terlepas dari kebenaran atau kesalahan hasil berpikir tersebut. Jadi hubungan berbahasa dan berpikir itu sama, memiliki satu kesatuan di dalamnya yang saling membutuhkan. Munculnya suatu bahasa itu tidak terlepas dari proses berpikir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya merupakan satu kesatuan yang sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.